Kabel lagi. Kali ini datang dari brand yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu LeSure. Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sonic Team. Bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan sebuah kabel yang cukup spesial, menggunakan bahan yang mungkin saya jarang dengar atau tidak pernah dengar sebelumnya, yaitu Taiwanese 6N Monocrystalline Copper. Taiwanese-nya ini yang belum pernah saya dengar sih sebelumnya. Mungkin kalian sudah pernah dengar sebelumnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Selain itu yang spesial juga katanya di kabel ini, solderannya itu menggunakan bahan silver juga. Saya nggak bisa memastikannya secara pasti ya, karena nggak mungkin saya bongkar terus saya lihat strandnya. Oh ini benar Taiwanese, ini dari Taiwan. Oh ini ada silvernya atau tidak. Saya nggak mungkin melakukan hal itu, tapi ya kita terima bulat-bulat saja dulu. Mungkin kalau bicara soal kabel ini, kabel yang ya kita bilang sederhana lah. Tapi yang penting dari sebuah kabel yaitu adalah pairingnya dengan inner monitor dan juga output suaranya nanti yang di pairing dengan inner monitor seperti apa. Dan sebelumnya kita mau thanks berat untuk LeSure sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau kilaf-kilaf aja. Dan 100% review ini adalah opening pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Nebula cable ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas ya untuk tahu bagaimana sensasi unboxing lengkapnya. Kita waktu itu unboxing dengan Cadence 4 juga, itu cukup menarik, jadi kalian bisa cek aja langsung. Secara kelengkapan sendiri B banget untuk Nebula ini ya, karena memang hanya ada cable, case, dan juga manual. Ya itu aja sih. Ya, dan secara umum kami berikan skor B aja untuk packagingnya. Ya ini harusnya bisa lebih baik untuk packagingnya. Tapi ya untungnya masih ada case. Setidaknya ada case. Kalau nggak ada case pasti kacau sih. Selanjutnya kita bahas build quality dari kabel satu ini. Oke, untuk build quality kita mulai dari case-nya dulu ya. Untuk ya intermezzo dulu aja. Build dari case-nya ini dia berbahan soft touch plastik seperti ini. Jadi kalian bisa lihat rubbery gitu. Di bagian dalamnya mungkin kita bisa lihat sama-sama seperti ini. Jadi kayak ada karet-karetnya gitu untuk mencegah goresan-goresan di samping-sampingnya juga. Jadi soft touch lah intinya di bagian dalam. Jadi memastikan inner monitor kabel kalian aman di case satu ini. Untuk perbedaan sendiri dengan S15 sama aja sebenarnya, dimensi pun mirip, cuma beda warna aja. Di S15 itu biru agak muda gitu, kalau ini kan hitam. Di sini juga ada embossan dari tulisan LeSure ya, logo LeSure-nya di sini. Lanjut kita sekarang ke bagian kabelnya. Untuk kabelnya sendiri, konektornya sendiri hanya ada 2 pin 0,78 mm, jadi tidak ada pilihan untuk MMCX konektor. Lanjut lagi, di sini ada air hook ya. Di sini air hooknya ini dia menggunakan soft steel gitu, jadi kayak ada kawatnya gitulah intinya. Jadi bisa kalian sesuaikan dengan fit yang paling enak untuk kalian. Tapi nggak enaknya ini kaku ya jadinya ya, nggak luas seperti air hook pada umumnya. Jadi memang kaku di sini. Tapi ya enaknya kalau kalian hanya pairing dengan satu inner monitor aja, nggak usah ribet-ribet lagi menyesuaikan dengan telinga kalian, langsung pakai enak. Jadi tidak mungkin berubah-berubah ataupun selip pada saat digunakan. Untuk bahan kabelnya sendiri diklaim ini adalah bahan Taiwanese 6N Monocrystalline Copper strand. Jujur li, saya baru dengar bahan kabel dari Taiwanese seperti ini. Ya saya nggak tahu ya, mungkin ada Hong Kongnese juga, Chinese atau apalah, saya nggak paham ya. Pada intinya sih ya bahan dari manapun sih nggak ada masalah sih. Saya nggak ada masalah dari bahan manapun. Tapi yang penting kan pairing dan suaranya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Bagian bawahnya di sini ada chin slider dan splitter ya. Chin slidernya berbahan hard plastik seperti ini dengan splitter berbahan metal dan ada tulisan LeSure seperti ini yang tegas. Di bagian bawahnya sendiri di sini merupakan kabel, kalian bisa lihat di sini 4 braid ya. Di braid dengan sangat rapi di kabel satu ini. Dan di sini ada cable clip serta bagian bawahnya di sini jacknya adalah jack 4,4 mm berbahan metal juga yang terkesan kokoh. Tapi sayangnya ini jacknya fix ya, jadi hanya bisa kalian pilih di awal mau 35 atau 44. Jadi pilihan sangat krusial banget di situ. Sebenarnya saya lebih prefer 35 sih, karena banyak DAP dan source saya itu 35 masihan. Seperti Lotto Power Gold juga masih 35. 44 ini agak sedikit PR aja jadinya. Tapi ya no problem, karena 44 is the future. Kalian setuju nggak 44 is the future? Tapi ya DAP sekarang masih ya rata-rata masih 35. Cuma dongle sudah mulai 44 dan 35 juga sih.
Dan ini sekali lagi fix, jadi tidak dapat diganti-ganti seperti halnya kabel-kabel kekinian yang kita bilang ini monitor mungkin 1,5 juta atau 2 juta aja sudah punya kabel yang bisa diganti-ganti. Tapi tentu saja bahannya beda dong dengan ini. Yaitu sedikit pertimbangan aja untuk kalian yang mencari fitur-fitur dari kabel. Secara build quality kami berikan skor B solid ya. Mungkin kalau kita bilang secara material dan secara estetik, saya tidak terlalu banyak protes. Tapi kalau bicara soal fitur, kabel ini agak minim karena dia tidak bisa ganti-ganti jack ataupun ganti-ganti tupin MMCX seperti halnya ConX di efek audio. Itu mungkin juga akan menjadi deal breaker untuk kalian yang punya banyak in-ear monitor MMCX. Oke, selanjutnya kita bahas pairing dari kabel satu ini. Untuk pairing dari kabel satu ini kita menggunakan jack 4,4 untuk defaultnya. Ini tidak bisa diganti-ganti, jadi fix 4,4 dengan 2 pin. Yes, 2 pin konektor. Jadi tidak ada MMCX konektor, hanya ada 2 pin konektor. Dan ini ada pilihannya, sebenarnya 35 atau 44 bisa kalian pilih aja. Cuma ini fix 4,4. Jadi kita menggunakan dua konektor ini dan dua output ini untuk digunakan. Jack 4,4 dan juga dual pin. Untuk disclaimer aja untuk kalian. Dan di sini kita menggunakan dongle dan juga DAP M17 untuk mereview atau melakukan pairing terhadap kabel satu ini. Oke, pairing pertama kita dengan Moondrop. Yes, Moondrop dari Moondrop kesayangan saya juga, Moondrop Kato. Di sini kabel bawaan Kato adalah 35, jadi kita ganti dengan Nebula ini yang menggunakan 44. Kalau di pair dengan Nebula ini, suara dari Kato lebih forward untuk bagian vokalnya. Tapi terasa sedikit lebih lebih kesannya lebih claustrophobic, lebih sempit gitu kesannya ya. Untuk bassnya sendiri lebih impactful dan deep punch-nya di Nebula ini dibandingkan kabel bawaan. Overall untuk mid-nya sedikit lebih tebal juga, lebih tebal, lebih forward, lebih asik lah. Tapi sayangnya agak sedikit cramped atau apa ya namanya. Ya digambarkan itu mungkin agak terkesan kurang, kesan ruangnya itu kurang dan kurang megah jadinya. Untuk treble-nya sendiri terkesan lebih lepas, lebih keluar, lebih berani di kabel Nebula ini dibandingkan kabel bawaan dari Kato. Jadi simply kabel ini membuat suara Kato ini di-boost, lebih forward, tapi sedikit membuat kesannya itu agak sempit aja. Overall, this is not a bad pairing menurut saya. Dia memberikan suasana yang berbeda dari Moondrop Kato. Oke, pairing selanjutnya adalah Oriveti OD100, single dynamic driver lagi ya. Oriveti OD100 ini bentuknya agak sedikit unik ya, karena memang agak semi bullet style dikit ya. Saat di pairing dengan kabel satu ini agak sedikit pair aja di air hooknya karena memang kaku, air hooknya harus disesuaikan kembali. Ya not a big deal, tapi ada sedikit pair di situ. Saat di pairing, suaranya ini akan sedikit berbeda. Yang sebelumnya bassnya lempeng ini akan lebih impactful terasa, dimana mid-nya juga lebih forward dan tebal saat di pairing dengan Nebula ini. Treble-nya ya mirip-mirip tapi sedikit lebih berani dikit ya. Jadi mirip-mirip seperti Kato, dimana suaranya juga lebih berani saat di pairing dengan kabel satu ini. Tapi side effect-nya masih sama, yaitu kesan ruangnya itu kurang. Ya terkesan agak gimana ya, sempit mungkin ya, gampang dikatakannya seperti itu saat di pairing dengan kabel satu ini. Tapi suaranya overall di boosting lebih lepas, lebih berani lagi, lebih jelas, lebih clear lagi. Oke, selanjutnya adalah pairing dengan Dono Esana Mark II. Saat di pairing dengan Nebula, surprisingly suaranya nice banget menurut saya. Tidak terkesan sempit, tidak ada side effect seperti yang di Kato dan OD100 ya. Bassnya juga terkesan lebih ada energinya jika dibandingkan dengan kabel bawaan, karena kita tahu bahwa Esana Mark II ini menggunakan BAs untuk bassnya, jadi ya kurang kesan yang organik untuk bassnya. Tapi di kabel satu ini yang memberikan sedikit obat untuk in-ear monitor satu ini. Somehow suaranya juga lebih tegas, dari bass mid treble-nya juga lebih tegas tapi masih terkontrol. Juga menurut saya ini adalah pairing yang paling mencenangkan dari kedua in-ear monitor sebelumnya. Ketiga dari Esana Mark II ini paling mencenangkan. Tapi sangat disayangkan male dari dari kabel satu ini tidak bisa masuk di in-ear monitor satu ini. Jadi tidak bisa masuk dengan sempurna. Jadi goyang dikit udah pasti lost sinyal. Sangat disayangkan, padahal ini adalah pairing yang paling mantap dari kabel satu ini. Oke, pairing terakhir dari same company, Cadenza 4. Pairing dengan Cadenza 4 ini mungkin sedikit spoiler juga sedikit ya. Cadenza 4 ini adalah in-ear monitor terbaru dari Shure yang menggunakan 1DD dan 3BA ya. Jadi Cadenza 4 ini sama-sama punya Shure juga. Dan pada saat di pairing dengan Nebula ini suaranya jadi sedikit lebih warmer dan lebih smoother. Jadi ada sisi fun-nya yang
tambahkan pada Cadenza 4 ini. Bassnya sedikit lebih fun, midnya juga sedikit lebih warm body dengan treble yang sedikit lebih berani dan keluar. Overall different taste untuk kabelnya di Cadenza 4 ini. Jadi kayak misalkan kalian ganti tuning aja sih untuk kabel pada saat ganti dengan Nebula dan kabel dari Cadenza 4 ini ya kayak ganti-ganti tuning aja sih. Kalau kalian mencari tuning yang lebih netral bisa pakai kabel bawaan, kalau mencari tuning yang lebih warm bisa pakai kabel satu ini. Setelah kita bahas pro dan cons dari kabel satu ini. Cons dari kabel satu ini yang pertama yaitu air hooknya ini memang ini soft steel ya, jadi bisa kalian utak-utik ganti-ganti sesuaikan lagi. Tapi pada saat diganti-ganti, kita bilang colok di inner monitor yang berbeda-beda, itu kalian harus adjust lagi dan itu sedikit PR aja dibandingkan yang tidak kaku. Ini memang agak kaku ya, jadi memang gini kaku, gini ya mungkin lebih enak kalau misalnya kalian yang menggunakan satu inner monitor untuk digunakan langsung fit gitu ya. Tapi kalau ganti-ganti inner monitor harus agak PR aja untuk adjust lagi untuk air hooknya ini, kan air hooknya ada kayak semacam steel gitu yang soft gitu yang bisa di adjust menyesuaikan dengan telinga kalian. Cons yang kedua yaitu dia tidak ada seperti halnya efek audio Con X atau Term X, jadi terminasinya fix ya di sini, nggak bisa diganti-ganti, dan juga hanya ada 2 pin, tidak ada MMCX konektor. Jadi itu sedikit deal breaker ya, mungkin kalian punya koleksi inner monitor yang sangat beragam dan sangat luas mungkin. Ya, jadi bermacam-macam MMCX 2 pin, lalu mungkin kalian DAP-nya juga macam-macam, nggak harus 44, mungkin ada yang 25, ada yang 35 juga, kita nggak pernah tahu, dan itu agak sedikit deal breaker aja untuk yang mencari fitur kelengkapan dari sebuah kabel. Untuk pro-nya dari kabel satu ini, surprisingly ini tidak seperti efek audio yang pernah saya review yaitu Griffin ya. Itu kan memang ini monitor yang kita bilang yang tidak terlalu superly mahal banget, itu oke-oke aja, tapi yang mahal banget itu kayak kerasa kurang upgrade-nya. Tapi surprisingly ini agak sedikit random, menurut saya agak sedikit random, jadi tidak bisa melihat dari price range-nya ya. Agak sedikit random, ada beberapa ini monitor yang surprisingly very good di pairing dengan kabel satu ini. Untuk value for money dari kabel satu ini dengan minim fitur dan juga terminasi dan juga konektor yang kita bilang terbatas, kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value di angka 2,5 juta. Kesimpulan, bicara soal kabel ini bisa ada unsur-unsur yang banyak variabelnya. Jadi memang mesti coba-coba sendiri, mesti pairing-pairing cari yang pas sendiri ya untuk mendapatkan sinergi yang paling maksimal dari sebuah kabel dan inner monitor dan juga source-nya. Benarnya sih kabel ini saya sudah cocok banget pairing dengan Duno S6 Mark II saya ya, tapi sayang sekali ini konektornya nggak bisa fit dengan housing dari Duno S6 Mark II. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada tonjolan atau apa, mungkin ada struktur yang berbeda atau bagaimana, jadi nggak bisa masuk dengan nancep gitu, jadi agak goyang dikit itu bisa lost sinyal, jadi ya itu mengganggu. Padahal saya sudah cocok, saya mau pairing rencananya ini dengan S6 Mark II secara permanen, tapi sayangnya nggak terlalu fit. Ya itu agak sedikit deal breaker juga buat saya. Karena pairing dengan inner monitor satu ini bisa plus minus. Oh sorry, kabel satu ini dengan inner monitor bisa plus minus. But overall this is a pretty good cable from Leisure. Good job Leisure. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai kabel Nebula ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kabel satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Oke, thanks banget buat kalian yang mengikuti sampai akhir ini. Pertanyaan dari saya, apa kalian percaya dengan kabel bisa merubah suara? Mungkin memang saya tahu tidak signifikan. Apa kalian pernah ada pengalaman untuk mengubah suara inner monitor secara signifikan dengan mengganti kabel? Kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita sharing.